pada mereka. Oke. Nah, ini adalah tampilan sederhana dari pad yang kami gunakan sebagai desain. Nah, untuk next, nah ini konsep di sini kami menggunakan market instalasi seri. Nah, ini di sini ada contohnya Bapak Ibu. Ini adalah desain kami. Jadi setelah tadi pad itu kan virtual ya, virtualnya. Nah, sekarang ini realnya, dimana seperti konsep stick, konsep pendekatan stick yaitu menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Next, untuk sistem kerja, di sini sistem kerjanya kami menggunakan konsep dasar rangkaian seri yaitu 2 baterai dan 1 lampu. Dengan sistem kerja sebagai berikut, baterai disusun secara seri, kemudian dihubungkan ke lampu menggunakan kabel yang melewati saklar. Itu sudah tertuang jelas di dalam prototipe kami. Nah, kemudian itu akan sampai lampunya bisa menyala nanti, ya. Nah, itu lampu juga tergantung Bapak Ibu. Kalau jenengan menggunakan lampu LED seperti ini, ya, bisa dipraktekkan Pak. Ini menggunakan lampu LED Bapak Ibu. Ini harus jelas antara kutub positif dan kutub negatifnya. Oke. Nah, tapi kalau jenengan menggunakan bohlam lampu ya seperti ini. Nah, ini bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pemahaman dasar yang harus kita kuasai sebagai seorang pendidik. Mungkin anak didik kita belum berpikir sampai ke situ dan itulah tugas kita. Next Bu. Nah, pada tahap design thinking kami yang terakhir yaitu ada tes. Saat tes yang pertama gagal, lampu tidak menyala karena sambungan kurang rapat, jadi akan banyak kendala nanti Bapak Ibu. Kemudian tes yang kedua gagal, lampu putus, tidak berfungsi, bisa terjadi karena terlalu besar baterainya. Kemudian tes yang ketiga baru berhasil, lampu dapat menyala. Nah, adapun prototipe kami di sini ada 2 Bapak Ibu. Pak. Nah, ini yang pertama. Ini produk siswa yang istilahnya mereka menggunakan bahan seadanya. Semuanya menggunakan bahan seadanya, nggih. Ini dari botol minyak telon, Bapak Ibu. Ini dari botol minyak telon diisi baterai. Nah, bisa menyala, nggih. Bisa menyala. Nah, tapi ini masih menggunakan the power of school. Intinya apa? Dipencet terus menyala, okay? Kemudian ada inovasi dari murid kami yang satunya ini sudah menggunakan sekakel alias saklar Bapak Ibu. Jadi dipencet dia bisa menyala tanpa harus menggunakan power of school tadi, okay? Nah, itu next Bu. Alat dan bahan akan disampaikan oleh rekan saya Pak Roni, Pak. Baik, terima kasih untuk alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya cutter, gunting. Kemudian untuk bahan-bahannya saklar, isolasi, botol bekas, baterai, lampu, dan kabel. Oke. Proses pembuatannya yaitu botol dari My Baby dipotong bagian atasnya, dihilangkan bagian atasnya. Kenapa saya pilih My Baby tidak botol yang bekas itu karena baterainya yang besar ini pas kalau ditempatkan di dalamnya. Kemudian baterainya di luar kita rangkai dulu dengan kabel sudah menjadi satu dengan saklarnya, baru dimasukkan ke dalam selongsong botol. Kemudian di ujungnya ini diberi isolasi aluminium supaya cahayanya terfokus dan tidak menyebar. Nah, ini contohnya ini yang belum diberi, jadi cahayanya masih bisa menyebar ke luar. Kalau dengan reflektor seperti ini, fungsinya untuk reflektor supaya cahayanya terkumpul dan bisa menyatu. Gitu. Langkah buatannya bisa scan di QR.
Ini akan dilanjutkan rekan kami. Terima kasih. Saya lanjutkan. CP yang berkaitan dengan masalah atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan dari SIM. Yang pertama ada empathy, yang kedua ada define, yang ketiga idea, yang keempat ada prototype, dan yang terakhir di sini ada empathy. Empathy di sini saya akan membuat kipas dari botol bekas. Empathy-nya yang pertama, posisi semu matahari dan minimnya tutupan awan yang menyebabkan cuaca panas di tanah air dan diprediksi masih akan terjadi sampai dengan akhir musim kemarau, yaitu bulan Oktober dengan periode puncak musim kemarau yang diproyeksikan terjadi di bulan Agustus hingga September. Selanjutnya ada define. Cuaca merambah ke daerah Nganjuk, di mana keadaan di luar ruangan berangin tetapi kering, sementara di dalam ruangan terasa panas. Selanjutnya ada idea. Menciptakan kipas sederhana menggunakan bahan daur ulang sehingga menghemat listrik dan mengurangi penumpukan sampah. Yang terakhir ada prototype, di mana di dalam kelompok kami menggunakan kipas stick es dengan pemutar karet atau wall dari botol plastik atau botol bekas. Nah, ini ada tes kemarin uji kelayakan. Yang pertama, menggunakan pakar balik selama 10 menit untuk menguji kekuatan produk dan angin yang dihasilkan. Yang kedua, pada tes pertama itu saya menguji ternyata tali putus karena mungkin tarikan yang tarikannya itu terlalu keras, terlalu kencang. Nah, di saat tes yang kedua berhasil diputar selama 10 menit tanpa terhenti. Untuk tahap pembuatannya saya serahkan kembalikan ke pembina. Terima kasih. Secara singkat sudah dijelaskan tanggapan oleh Bu Santi. Sebelumnya ini produk jadi dari kelompok kami. Kalau tadi Bu mengatakan pakar batik itu apa? Pakar batik itu kepanjangan dari kipas tarik botol plastik. Sebenarnya kemarin mau dinamai retolkas, tapi kok mau menyebutkannya ketawa terus jadi di pakar. Kita tidak apa-apa, nanti jenengan sing jadi kita ganti saja ya. Lanjut. Kadang dulu ya. Kemudian lanjut lagi Bu. Untuk desain thinkingnya ini bisa diterapkan di kelas 4 fase B. Kemudian basis mata pelajaran IPAS ya. Untuk penjelasannya bisa dilihat di CP. Jadi ini tentang energi. Kemudian mata pelajaran terkait ada IPAS, pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Di pendidikan Pancasila kita menggunakan kerjasama dan berdiskusi kelompok. Kemudian untuk bahasa Indonesianya presentasi. Lanjut, sudah mau lanjut. Nah, ayo teman-teman boleh ikut. ya, minta tepuk tangannya dulu Kak. Kolaboratif dan pagi pulang berisi. Tim Rejoso nya. Terima kasih. Oh kenal, aku dulu tuh kenal. Yang pertama ini dari Lingkong Ibu. Kita ada yang mau Lingkong ini cenderung kulitnya hitam atau putih Bu? Hitam, ini kok putih? Oh ya, yang pertama ini Bu Enis dari SDN Kedung Ladan. Monggo langsung mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Enis Safiwati dari SDN Kedung Kecamatan Lengkong yang berbatasan langsung dengan Jatikapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari SDN 2 Sawahan Kecamatan Lekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Alcia dari SDN 2 Kitas Adinamo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Ibu Tommy dari SD Negeri 1 Kedungombo. Perkenalkan, nama saya yang terakhir sendiri belum yang nomor 6. Terus jeneng Jawa Sutikno, pokoknya nek none iki jeneng Jawa. Asal dari SD Negeri Jodoh. Bapak Ibu, kelompok kami namanya kelompok berarti aktif. Kelompok aktif Berani bertindak. Yes. bebas bergerak, berani bertindak. Gak bergerak boleh. Kelompok aktif bebas bergerak, berani bertindak. Yes. Masih keluar masih itu kelompok weekend dulu. Itu majelis kami. Bapak Ibu, kami di sini akan presentasi soalnya diskon parah. Makanya produk itu, kalau kita menghasilkan produk itu yang pertama harus satu mempunyai nilai jual. Makanya di sini hanya saja waktunya terbatas Bapak Ibu. Kita membuat produk di stil sini sebetulnya ini kemasannya harus bagus, berlogo hologram emas, karena waktunya mendesak. Di sini kami akan menyampaikan desain bikin yang kami susun berdasarkan produk yang kami buat, yaitu diskon parah. Diskon parah tadi singkatan dari dispenser karton paling murah. Karena kenapa kok dispenser karton paling murah? Karena terbuat dari karton atau kardus bekas dan harganya murah. Ya, kemudian terkadang di sekolah-sekolah panjenengan semua kardus dibuang-buang atau dipertimbangkan biasanya ya. Nah, di sini kita dapat membuat produk ini menjadi sebuah produk yang bermanfaat baik di kelas, insya Allah kelas 3 sudah bisa membuat, tapi ini kita di fase B, yaitu di kelas 3. Yang pertama, empati. Membeli berbagai barang dengan kemasan kardus kerap kali meninggalkan limbah kardus yang mengganggu. Rumah menjadi sempit, sumpek, bahkan banyak nyamuk. Inilah yang membuat kebanyakan orang akhirnya membuang kardus-kardus bekasnya setelah membeli barang. Jika dimanfaatkan dengan baik, limbah kardus tersebut justru berpotensi mempermudah hidup, bahkan menghasilkan uang. Untuk yang kedua yaitu dapain. Kerajinan dari kardus yang bermanfaat merupakan karya seni atau barang kerajinan yang dibuat dari bahan dasar kardus bekas. Kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga memiliki fungsional, ya, sebagai dispenser. Selain untuk dispenser air, kita juga bisa menggunakan untuk dispenser. Kalau di kelas-kelas biasanya kita ada kesenian cat air atau apa, bisa ditaruh di situ, nanti bisa digunakan untuk jangka waktu panjang, atau bisa diisi air. Karena anak-anak kita melukis, kebetulan saya juga di kelas 5 kemarin juga melaksanakan melukis dengan menggunakan cat air, kan butuh air nih Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa digunakan di kelas masing-masing. Kerajinan dari kardus memiliki banyak manfaat, di antaranya mengurangi sampah kardus yang menumpuk di lingkungan, mengasah kreativitas dan keterampilan terutama siswa, menambah penghasilan jika dijual. Untuk yang ketiga yaitu ideat. Untuk mengurangi limbah kardus yang berpotensi mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan, maka dibuatlah produk yang mempunyai nilai fungsional, yaitu dispenser air sederhana atau diskon parah ini. Selain mengurangi banyaknya sampah, produk ini juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Prototipenya seperti ini, bentukannya. Ini yang sudah dihias di Bapak Ibu, karena tadi waktunya mendadak hanya beberapa menit saja. Jadi mungkin nanti bisa direvisi kembali. Yang kelima, tes. Di sini kita mengadakan tes, yaitu kelayakan produk yang akan diuji dengan menggunakan produk dispenser. Dispenser diisi air, kemudian ditutup dispenser. Kemudian
Kemudian untuk dispenser diputar. Pertama diisi air dulu, terus tutup rapat. Nah, untuk mengeluarkan air dari sedotan di bawah ini belum diisi. Kalau mengisi harus ditutup dulu bagian bawah agar tidak keluar. Tadi sudah kami tes di tempat, insya Allah bisa. Ini tidak keluar. Kalau dibuka, nah airnya keluar. Ini menggunakan prinsip bahwa air menekan kesetaraan. Jadi udara yang dibuka kan udaranya menekan air. Nah, airnya keluar. Ini tadi kami percobaan juga, tidak sengaja ditutup tapi kok kerbes keluar. Ternyata ini kalau kepencet sedikit, kegerak sedikit ke tekan sini keluar. Kan juga ada tekanan juga. Kalau tadi dibuka kan berarti dia tekan air dari atas udara. Nah kalau ditekan botolnya itu nggak sengaja juga. Tapi insya Allah kalau tidak diapa-apakan dia tidak keluar. Nah ini untuk langkah-langkah pembuatannya bisa kita di-scan di daftar ini nanti langsung menuju ke link videonya. Mohon maaf tidak kami terangkan di kelompok Bapak Faji tadi karena mengingat waktunya juga ini masih sudah siang, nanti kelompok lain tidak sampai presentasi. Selanjutnya disampaikan oleh Bu Romi. Ini saya lanjutkan untuk uraian yang lebih lanjutnya ya. Untuk produk ini, diskon parah ini diterapkan di fase B, khususnya di kelas 4 karena menyesuaikan dengan capaian pembelajaran di fase dan kelas tersebut. Untuk basis mata pelajaran yang kami gunakan yaitu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan mata pelajaran yang terkait ada IPAS, matematika, dan bahasa Indonesia. Keterkaitan konsep antar mata pelajaran untuk IPAS, peserta didik memahami masalah yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Ini apabila dikaitkan dengan penggunaan bahan yaitu kardus bekas dan botol bekas. Selain itu tadi kita salah satunya menerapkan konsep tekanan hidrostatis. Kemudian untuk matematika, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, yaitu segi 4, segi 3, dan segi banyak. Kemudian untuk bahasa Indonesia, peserta didik mampu menulis berbagai teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam dan informasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Itu kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan pemaparan selanjutnya dari Bu Dia. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu tujuan dari proyek ini adalah mengurangi limbah sampah dengan menciptakan produk yang sederhana dan bermanfaat. Deskripsi produk ini merupakan produk dispenser sederhana yang memungkinkan peserta didik juga dapat membuatnya sendiri atau membuat dengan cara berkelompok. Dispenser sederhana ini menggunakan prinsip sifat zat cair.
Jangan balik, jangan balik. Kami pasang tinggi kok. Saya yaitu Bapak Asyari dari Grogol juga, dan yang satu lagi adalah Bapak Andri Dwi Murti dari Kecamatan Wilangan. Untuk jajan ini nama produk yang kami buat yaitu kincir air dari bahan bekas yang kami kira sebagai kirare babi. Kirare babi. Ini latar belakang dari masalah yang kita paparkan Bapak Ibu. Nanti lebih singkatnya di penjelasan yang belakang saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ari terkait komparatif. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan sama Bapak Dede, mungkin duplikan hitam saja ya. Empati, siswa mengamati lingkungan sekitar yang memanfaatkan aliran air seperti sungai atau saluran irigasi. Mereka melihat bagaimana aliran air dapat digunakan untuk menggerakkan kincir. Kita langsung saja ke depan. Siswa mendiskusikan masalah diinfokan dari hasil observasi dan wawancara bagaimana memanfaatkan aliran air yang ada untuk membantu aktivitas sehari-hari atau menggerakkan alat sederhana. Lanjut ke ide. Siswa melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide kincir air. Semua ide diterima tanpa penilaian. Terus lanjut prototipe. Siswa membuat model awal dari kincir air berdasarkan ide yang telah dipilih. Langkah-langkahnya, siswa memilih bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat prototipe kincir air, misalnya karton, bambu, plastik, atau kayu. Lanjut saja. Untuk tes, siswa menguji kincir air di lingkungan nyata, misalnya di aliran air atau sungai kecil. Mereka mencatat kinerja kincir air dalam kondisi yang sebenarnya. Lanjut, di sini kita untuk kelas 4 basis mata pelajaran ada IPAS, mata pelajaran terkait IPAS, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, terus keterkaitan konsep antar mata pelajaran IPAS. Peserta didik memahami masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi sumber daya bentuk energi serta proses perubahan sumber energi. Pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Mungkin lanjut saja Bu ya. Sudah siang. Tujuan siswa dapat mengambil sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, deskripsi produk ini berasal dari bahan bekas, tutup botol, dan stik es krim dibentuk menjadi kincir air. Selanjutnya, alat dan bahan akan diteruskan Pak Indra. Ya Bapak Ibu, alat dan bahan untuk produk kami. Yang pertama adalah tutup botol plastik, yang tentunya mudah kita dapat. Yang kedua stik es krim atau stik sate atau bekas untuk sepol yang suka sepol. Yang ketiga adalah gunting atau pemotong. Dan yang keempat lem atau berkat yang kuat. Kalau tidak kuat nanti ya ini gambaran produk kami yang ada di depan. Tapi kembali momen dan langkah-langkahnya, cara pembuatannya. Yang pertama disiapkan bahannya alat seperti botol, stik, lem, dan lain-lain. Dan yang kedua potong tutup botol yang bagian tengah itu menjadi porosnya sehingga bisa memutar. Dan yang ketiga masukkan ujung stik atau bisa diganti dengan sedotan
sebagai tumpuan atau as. Dan yang ketiga, gunakan lem perekat untuk merekatkan stick ke tutup botol. Dan yang ketiga, jika Anda ingin bisa mendekorasi tutup botol yang lebih baik, bisa didekorasi menurut selera atau kreativitas anak-anak. Dan yang terakhir, setelah semuanya sudah terpasang dengan baik, tempatkan kincir air yang telah Anda buat di aliran air, atau ini kita membuat dari botol yang ditusuk sehingga bisa mantul. Nanti buat penggerak kincir air. Mungkin bisa dipraktekkan sekarang. Karena ini membutuhkan cepat dan berani total ini baik. Kita sesuaikan jarak. Nah, itu bisa pulang main anak-anak juga, pasti senang dengan demikian dari kelompok kami dari kelompok Kopivis. Mungkin ada tanggapan atau tidak ada tanggapan. Alhamdulillah, di sini kami dari kelompok kreatif yang beranggotakan yang pertama saya Bu Anissa dari SDN 2 Semare Kecamatan Brebek, yang kedua ada Bu Nani dari SDN 1 Mojokedil dari Terus yang ketiga Bu Ani dari SDN Karangtengah. Selanjutnya ada Bu Ana dari SDN 1 Meronggok. Selanjutnya ada Bu Miftah SDN 2 Sumbermindu Kecamatan Brebek juga. Selanjutnya yang terakhir ada Bu Ida SD Negeri 3 Selorjo. Nah, jadi di sini Samia dan teman-teman itu baru berkenalan, jadi masih malu-malu belum berkenal. Jadi di sini produk kita namanya Menyala Jariku. Apa itu Menyala Jariku? Yang akan dijelaskan oleh Bu Nani. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Di sini dari kelompok kreatif membuat produk yaitu Menyala Jariku. Jariku ini kita sebenarnya dari jaring kubus ya, jaring kubus yang bisa menyala. Untuk kelasnya kita ambil kelas 6 karena memang kita kebetulan banyak dari anggota kita untuk mengajar di kelas 6 fase C. Basis mata pelajarannya adalah IPAS. Tujuannya yaitu menumbuhkan motivasi belajar anak tentang kelistrikan. Deskripsi produknya berbentuk kubus transparan dengan alas kardus bekas ataupun papan bekas. Untuk keterkaitan konsep antar mata pelajaran yaitu 1. IPAS, pemahaman terhadap konsep gelombang cahaya. Peserta didik dapat mendemonstrasikan cara membuat rangkaian listrik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk CP matematikanya, peserta didik dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, yaitu ini yang kita buat adalah kubus,
dan mengenali visualisasi bagian depan, atas dan samping. Untuk CPS seni budayanya yaitu menciptakan karya 3 dimensi dengan mengeksplorasi, menggunakan dan menggabungkan elemen seni rupa berupa garis, bentuk, tekstur, dan ruang. Nah ini ya untuk desain ruangnya, ini gambarnya kemarin tidak ada sesuai, kita ambil dulu dari browsing, okay? Karena memang ini kemarin kita buatnya, nggak untuk produknya hari ini. Okay? Jadi itu untuk selanjutnya prototipe ada di belakang ya nanti. Untuk empatisnya, banyaknya sampah yang kita buat itu awak dari bawahnya, alasnya itu dari sisa plafon bekas. Ada dari stik es krim dan dari mika bekas. Yang kedua yaitu kurangnya penerapan akan pentingnya hidup hemat listrik. Untuk selanjutnya yaitu define-nya, pemanfaatan barang-barang bekas untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk idenya membuat lampu tidur. Jadi ini membuat lampu tidur berkarakter alternatif ketika suatu saat listriknya padam, gitu ya. Untuk selanjutnya prototipenya ini kita mengumpulkan barang-barang bekas, membuat jaring-jaring kubus dari mika bekas, kita rangkai menjadi kubus dengan menyusun lampunya itu secara seri. Setelah itu kita menyatukan kubus mika dengan lampu hemat energi tersebut. Untuk tesnya kita mencoba yang pertama, memang kita sebenarnya untuk pembuatan produk ini hampir sama dengan kelompok art tadi ya. Tadi center, kalau di sini adalah lampu tidur. Jadi pertama waktu kita merangkai kabelnya kurang pas, kurang kuat itu juga tidak bisa menyala. Hanya itu saja. Sedangkan untuk setelah kita kencangin itu langsung bisa untuk menyala. Untuk yang selanjutnya sudah demikian. Terima kasih dari kelompok kreatif dalam pembuatan lampu dengan rangkaian listrik sederhana secara seri. Sekolah yang sudah mengkreasikan steams menjadi strings dengan menambahkan religinya di sini. Terus kemudian di sini ada tahapan-tahapan dalam steams yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Di sini ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, apa sih dari kelima tahapan ini? Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam materi berikutnya. Terus di sini peserta akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan kolaborasi, serta mengembangkan produk inovatif yang berkualitas dan relevan di era digital. Jadi di sini kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah itu kita gali dari siswa-siswa kita ya Bapak Ibu. Mereka kita ajak bareng-bareng bagaimana cara menciptakan alat atau produk yang bisa kita gunakan dari permasalahan yang ada di sekitar mereka. Misalnya saja kalau di sekolahan mereka itu mungkin panas gitu, udaranya panas, nah itu bisa kita sampaikan seperti itu. Mungkin peralatannya atau pembelajaran listriknya berupa apa, nah itu yang harus kita gali. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita yaitu mampu memahami dan menerapkan tahapan desain proses berpikir kritis atau design thinkingnya. Jadi tahap-tahapannya itu bisa kita gunakan di sini, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu peserta dapat mengidentifikasi dan menjelaskan setiap tahapan dalam proses berpikir kritis. Jadi tahapan-tahapannya itu dapat kita jelaskan. Apalagi untuk Bapak Ibu yang nanti akan pengimbasan di kecamatannya. Kemarin di kelas B kita jumpai dengan Kami dari kelompok Susinar. Terima kasih atas kelompok kami terdiri dari yang paling kecil sebelah sini
Sebelah saya ada guru yang cantik, Bu Yuli Sudartanti dari SDN Sari Bubur. Kemudian saya sendiri, Yuyun Sriwahini dari SDN Teguh. Desain thinking kami berjudul Alot atau Ada Potelot. Ini kami mengampu dari kelas 5 fase C. Basis mata pelajaran kami adalah matematika. Kemudian mata pelajaran yang terkait ada 3, yaitu IPAS dalam fase B, kemudian bahasa Indonesia, dan juga ada pendidikan Pancasila. Keterkaitan konsep antar pelajaran dalam proses pembuatan alot ada potelot, peserta didik akan menerapkan capaian pembelajaran dari mata pelajaran matematika, IPAS, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila. Peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi secara aktif sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama di awal pembelajaran. Kerjasama dilakukan di sekolah dan di rumah karena membutuhkan barang bekas berupa botol minuman plastik yang sudah dibuang. Selain itu juga dihiasi dengan huruf-huruf yang bisa digunakan untuk belajar membaca. Tujuannya kami membuat alat ini adalah karena alat tulis anak-anak tidak tercecer sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Deskripsi produknya: tempat pensil dengan menggunakan botol minuman plastik bekas di lingkungan sekitar dan resleting. Alat dan bahan yaitu botol plastik bekas bebas ya. Kita bisa menggunakan besar maupun kecil, kalau mau banyak menggunakan besar botolnya. Terus kemudian menggunakan resleting. Ini seperti yang dikatakan oleh pembicara kita tadi yang pertama, Bu Sukartini, ada yang beli, tidak semuanya menggunakan barang bekas. Ya, tapi kalau ada misalkan rok-rok ibunya yang sudah tidak digunakan, ada resletingnya, atau resletingnya bapaknya itu sudah tidak digunakan, bisa juga dipotong ya. Terus kemudian ada lem tembak dan kain flanel. Kami menggunakan lem tembak karena kami mengira anak kelas 5 sudah bisa dan mengerti bahayanya menggunakan aliran listrik seperti begitu. Ini untuk produknya Ibu, maaf belum, karena terus terang saja kami dari kelompok bersinar tadi kan belum tahu produknya seperti apa. Ada gambaran, tetapi kan belum membuat di sini. Untuk produknya insya Allah besok akan kami tampilkan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber serta rekan-rekan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok Enjoy akan mempresentasikan produk kami, yaitu Pupta, pupuk cair tanaman. Sebelum kita mulai, kita akan menyampaikan penjelasan dari kelompok kami. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang enjoy. Enjoy. Kalau kau suka hati bilang enjoy. Enjoy. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang enjoy. Enjoy. Kalau kita ya enjoy aja. Terima kasih. Kami akan menyampaikan produk kami dari kelompok Enjoy, yaitu yang berupa Pupta. Ya, kita kemarin sudah membuat namanya Pupta, yaitu pupuk cair tanaman. Ya. Pupuk
selesaikan, yaitu empati atau yang kita hadapi. Yang pertama itu ya, banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk ketika mau tanam ya. Kemudian yang kedua, harga pupuk yang mahal. Dan yang ketiga yaitu banyaknya limbah dapur. Biasanya sisa-sisa makanan itu kita buang. Nah, itu kita manfaatkan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Kemudian desainnya yaitu membuat pupuk alternatif untuk membantu petani dalam mengatasi kelangkaan pupuk. Yang kedua yaitu memanfaatkan limbah dapur yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Mungkin kalau di dekat rumah kita itu ada rumah makan, restoran, itu pasti punya limbah dapur. Nah, itu bisa kita manfaatkan nanti untuk membuat pupuk cair. Kemudian idealnya yaitu memanfaatkan limbah dapur untuk pupuk cair tanaman. Sehingga nanti pupuk ini bisa bermanfaat bagi para petani, juga bagi kita semua yang di rumah ingin menanam sayur ya. Kemudian prototipenya itu bahannya ya, bahan utamanya itu adalah limbah dapur yang bisa saya terapkan sementara ini adalah limbah dapur. Apakah limbah yang lain bisa, tapi prosesnya nanti yang agak lama. Contohnya misalnya daun ya. Daun apapun bisa, tapi nanti proses penguraiannya yang agak lama. Tapi kalau limbah dapur seperti sisa makanan, nasi atau sayur, itu kan proses penguraiannya yang cepat, sehingga kita tidak perlu memakan waktu yang lama untuk membuat pupuk ini atau pupuk cair ini. Kemudian alatnya yaitu tabung fermentasi, bentuknya seperti ini. Kenapa ini kok ada yang kecil, ada selang lah. Ini nanti limbah dapur yang berupa sisa makanan kita masukkan ke dalam tabung ini. Kemudian kita tambah dengan cairan EM4 yaitu cairan pengurai, ya, pengurai bakterinya. Nanti kemudian kita aduk menjadi satu, ya. Kemudian kita tambah sedikit air biar dia cair. Kita aduk sampai satu, kemudian kita tutup. Nah, pada proses penguraian itulah nanti akan terjadi gas-gas itu akan naik ke atas, sehingga fungsi dari selang ini dan tabung kecil ini adalah untuk menampung gas ya. Karena gas yang di atas ini kalau tidak dibuang itu akan mempengaruhi hasil dari pupuk nanti ya, sehingga ini ada selang ventilasi untuk membuang gas. Nah, nanti setiap 2 hari sekali ini yang tabung yang kecil ini untuk dibuka untuk membuang gasnya. Nah, sebetulnya untuk tabung yang kecil ini kita cari tabung yang elastis seperti gelas aqua itu loh. Sehingga nanti ketika gas itu penuh di tabung itu bisa kita tekan. Kalau kita tekan terasa keras berarti gas yang ada di dalamnya sudah penuh, perlu kita buang. Tapi ketika kita tekan masih masih lunak, berarti gasnya masih sedikit, tidak perlu kita buang ya. Kemudian proses fermentasi dari limbah ini membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu sehingga nanti sudah bisa menjadi pupuk. Tandanya apa? Ketika kita buka sudah tidak ada bau. Kalau masih berbau nyengat berarti belum, proses fermentasinya masih berjalan. Nanti ketika tabung ini kita buka, kemudian limbahnya sudah tidak mengeluarkan bau yang nyengat, berarti pupuk sudah jadi. Kemudian kalau sudah jadi, karena ini pupuknya masih kental sekali, belum cair, ya. Kemudian kita tambahi air, ya, dengan perbandingan 1:1. Jika volumenya ini itu misalnya sekitar 10 liter, sekitar setengah liter ya, atau 500 cc, maka juga ditambah air 500 cc. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Mengaduknya boleh pakai manual, boleh pakai alat seperti mixer itu boleh. Nanti kalau sudah rata, kemudian kita saring ya, kita masukkan ke dalam tempat lain, kita saring ke dalam sini. Nanti hasilnya kalau sudah tersaring baru kita
kemas menjadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi, nanti bisa kita label, kita bisa jual, ya. Kemudian pengaplikasiannya bagaimana atau ujinya bagaimana? Untuk pengujiannya itu, nah, yang pertama saya sudah menguji coba itu menggunakan misalnya ini kita pakai limbah sekitar volumenya sekitar 5 cm ya kalau pakai tabung ini. Itu kemudian kita pakai cairan itu 5 cc. Nah, itu berapa lama proses fermentasinya? Nah, itu ternyata kalau cairan pengurainya sedikit, maka proses penguraiannya juga semakin lama. Semakin banyak itu semakin cepat, tapi tetap lebih dari 1 minggu. Tapi efeknya kalau kita banyak cairan ini, otomatis kualitas dari pupuk juga menurun. Gitu. Jadi yang paling bagus itu cairannya ini sedikit, kemudian limbahnya banyak, ya, prosesnya lama, tapi nanti hasil pupuknya bagus. Itu untuk pengujian pada pembuatannya. Kemudian untuk pengujian ke tanaman itu kita memakai perbandingan, misalnya kita menanam cabai di polybag itu 3. Kemudian yang satu kita kasih 5 cc, yang ini kita kasih 10 cc, yang ini kita kasih 15 cc, ya. Kemudian dalam jangka waktu 1 minggu kita amati tingginya berapa, jumlah daunnya berapa. Baru nanti kita bisa uji. Oh, ternyata kalau kita pakai 5 cc, pertumbuhan tingginya hanya naik dari pertama sebelum kita kasih pupuk itu misalnya tingginya 5 cm. Kemudian kita kasih 5 cc dalam waktu 1 minggu hanya naik 2 cm. Kemudian yang kita kasih 10 cc bisa naik berapa cm. Nah, nanti kita bisa ujinya di situ. Nah, itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok Optimis akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kemarin, Ibu. Dalam satu malam kita menggunakan ilmu Roro Jonggrang gitu. Jadi satu malam lap jadi gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita semua juga seperti itu. Kami rumahnya jauh-jauh, Ibu. Jadi tidak tidur tadi malam itu, Bu. Untuk membuat ini ya. Kami dari kelompok Optimis ya. Siapa kita? Orang-orang penuh tekad dan manis. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, kami dari kelompok Optimis dengan anggota Ibu Tea yang berjilbab merah, Ibu Alvin yang berjilbab biru, Ibu Yeni di sebelah saya, dan saya sendiri Ibu Lamini, serta Ibu Ani Kurniawati. Nah, Bapak Ibu, nama produk kami yaitu pasir simah. Di mana pasir simah itu yaitu pemanas air, simpel dan murah karena dapat dari lingkungan, seperti itu, Ibu. Ini untuk pembelajaran kelas 5 SD. Basis mata pelajaran di sini IPAS dan mata pelajaran yang terkait yakni IPAS dan matematika. Keterkaitan konsep antar mata pelajaran ini sangat berkaitan, Bapak Ibu. Nanti di mata pelajaran IPAS kita akan praktek tentang pemanas airnya, dan matematikanya nanti anak-anak itu tahu, oh kabel yang dibutuhkan itu berapa, waktunya nanti berapa jam atau berapa menit, kayak gitu. Untuk baterainya kita menggunakan berapa ya biar cepat. Nah, ada juga gunting seperti itu. Nah, tujuan dari kita membuat ini adalah membuat pemanas air yang murah, dan ramah lingkungan. Ya, deskripsinya produk ini
Di mana produk ini nanti terdiri dari rangkaian beberapa alat, ya Bapak Ibu bisa dilihat. Mungkin kalau kurang jelas Bapak Ibu yang di belakang bisa maju, ya. Oh produknya apa saja? Monggo pinarak ke depan, ya. Ya ini ada apa saja Bu Tia? Iya. Baterai, penjepit buaya, kabel, dan morbaut, serta gelas dan air. Iya, ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan penjepit buaya ya Bapak Ibu. Kalau saya itu baru tahu, oh ini namanya penjepit buaya. Kirain penjepit buaya itu seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu Bapak. Mohon maaf ya Ibu. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu sudah disampaikan tadi sama Bu Tia, ya. Ada kardus, ada kabel, ada baterai, ada morbaut, ada gelas, ada penjepit buaya. Nah, alat yang digunakan isolasi dan gunting. Ini Bapak Ibu gambar desain kami. Dari awal kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, lalu yang jadinya itu seperti itu, begitu Bapak Ibu. Nah, cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan dulu dari kardus. Nah, disiapkan kardusnya, kita buat lingkaran, lalu di pinggir kardus atau di tengah kardus nanti bisa dikasih lubang 2. Nah, itu untuk alat murbautnya dimasukkan itu. Kedua, masukkan murbaut ke dalam lubang kardus. Nah, yang ketiga, rangkai kabel dengan baterai yang disambungkan dengan murbaut serta jepitan buaya tadi. Yang keempat, taruh rangkaian tersebut di atas gelas yang telah berisi air. Nah, yang kelima, alat siap digunakan. Nah, jadinya alat ini nanti bisa menghangatkan air. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nggih. Karena alat ini simple dan ramah nggih, kita menggunakan baterai kecil Bapak Ibu. Jadi untuk merebus telur belum bisa nggih Bapak Ibu. Nanti kalau mencoba di rumah, loh kok telurnya enggak matang? Dicoba di sini ya, karena memang kapasitasnya masih kecil. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nggih. Nah, ini Bapak Ibu desain cara pembuatan kami. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya menganut ini para Sri Kandi Ibu ini menganut ilmu dari Roro Jonggrang gitu. Jadi semalam ngelak langsung jadi. Nah, inilah hasilnya. Luar biasa, ibu-ibu itu merangkai listrik loh bapak-bapak gitu. Nah, misalkan dari bulan pertama kita ajarkan anak-anak untuk menggambar terlebih dahulu, membentuk rumah dari kardus bekas. Jadi anak-anak